Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Waji. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai landasan teoritis dan empiris pembelajaran terpadu. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian pembelajaran terpadu dan landasan teoritis dan empiris pembelajaran terpadu. Pengertian dari pembelajaran terpadu itu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Nah, langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu itu adalah yang pertama itu pemilihan atau pengembangan topik atau tema. Nah, dalam langkah awal ini, guru itu mengajak peserta didiknya untuk bersama-sama untuk memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan teoritis dan empiris pembelajaran terpadu. Nah, prinsip utama dari hal tersebut, kalau menurut Developmentally Appropriate Practice atau DAP, nah pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan emosi, minat, dan bakat siswa. Jadi prinsipnya itu seorang guru itu harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya, baik itu perkembangan emosi, minat, dan bakat siswa. Nah, kemudian ada landasan normatif dan praktis. Jadi pembelajaran terpadu itu berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian landasan praktis. Nah, landasan praktis ini perlunya memperhatikan situasi. Jadi seorang guru itu perlu memperhatikan situasi dan kondisi praktis yang berpengaruh terhadap kemungkinan pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu ada teori dari perkembangan Jane Piaget. Jadi teori ini itu seorang anak maju melalui 4 tahap perkembangan kognitif antara lahir dan dewasa. Kemudian perkembangan itu sebagian tergantung pada seberapa jauh anak itu aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya apa? Artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak kalau menurut teori perkembangan Jane Piaget. Selanjutnya itu ada implikasi perkembangan teori Jane Piaget. Jadi implikasinya itu yang pertama itu memfokuskan pada proses berpikir anak. Antara lain itu adalah pengecekan kebenaran jawaban seorang peserta didiknya. Kemudian guru memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Kemudian ada lagi pengenalan dan pengakuan anak untuk inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan. Kemudian penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan, menciptakan keadaan pembelajar yang mampu untuk belajar sendiri. Guru itu tidak sepenuhnya mengajarkan suatu bahan ajar kepada pembelajar, tetapi apa? Tetapi membangun peserta didik yang mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar. Jadi seorang guru itu harus membangun peserta didiknya itu supaya aktif dalam pembelajaran. Itu kalau menurut implikasi perkembangan teori Jane Piaget. Selanjutnya itu ada prinsip teori konstruktivisme. Nah, prinsip teori konstruktivisme ini yang pertama itu ada pengetahuan itu dibangun oleh siswa secara aktif. Jadi ketika siswa itu aktif, maka pengetahuan itu bisa dibangun. Kemudian selanjutnya nomor 2 itu tekanan dalam proses belajar itu terletak pada siswanya. Yang ketiga itu mengajar adalah membantu siswa belajar. Kemudian yang keempat itu tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil akhir. Jadi proses itu lebih penting dalam pembelajaran. Yang kelima itu kurikulum itu menekankan partisipasi siswa. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Selanjutnya itu ada teori konstruktivisme. Teori ini itu seorang anak atau peserta didik itu harus menemukan sendiri dan mentransformasi informasi secara kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi. Selanjutnya itu ada siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan dengan memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya dan berusaha dengan susah payah melalui ide-idenya. Selanjutnya itu ada teori Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini menekankan pada hakikat sosial-kultural dari pembelajaran. Pembelajaran terjadi apabila peserta didik itu belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Dan zone of proximal development, perkembangan sedikit di atas perkembangan seorang saat ini. Implikasinya yaitu pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan tugas baru yang masih ada dalam jangkauan kemampuan. Kemudian ada implikasi dari teori Vygotsky. Nah, implikasinya ini dilakukannya manajemen kelas pembelajaran kooperatif antar siswa sehingga siswa itu dapat berinteraksi di dalam tugas-tugas sulit dan saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Jadi manajemen kelas ini sangat penting karena dapat membuat siswa itu berinteraksi di dalam tugas-tugas yang sulit. Kemudian implikasi teori Vygotsky itu pendekatan penggunaan scaffolding dalam pembelajaran sehingga siswa itu semakin bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Selanjutnya itu ada teori Albert Bandura. Nah, teori Albert Bandura ini pengembangan teori sosial. Jadi manusia itu belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Pengamatan tingkah laku orang atau model itu hasil pengamatan dioptimalkan dengan cara menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya dan mengulang-ulang kembali. Jadi melalui pengamatan tingkah laku orang kemudian diulang-ulang kembali. Nah, hal ini itu memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk mengekspresikan tingkah laku yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya itu ada 4 fase belajar dari permodelan. Yang pertama itu adalah fase perhatian. Yang pertama itu ada fase perhatian atau atensi. Kemudian ada fase reproduksi, fase retensi, dan fase motivasi. Selanjutnya itu ada teori Brunner, teori penemuan atau inquiry. Nah, pentingnya pemahaman tentang struktur materi, ide kunci dari suatu ilmu yang dipelajari. Kemudian perlunya belajar aktif sebagai bagian dasar dari pemahaman sebenarnya. Dari nilai berpikir secara induktif dalam belajar, pembelajaran yang sebenarnya terjadi melalui pengalaman pribadi. Kemudian ada belajar akan bermakna bagi siswa apabila memusatkan perhatiannya untuk memahami struktur materi yang dipelajarinya. Jadi ketika struktur materi yang dipelajari itu struktur, maka akan lebih bermakna. Jadi secara urut, ketika materinya itu dipelajari, maka siswa itu akan lebih memahaminya. Kemudian guru memberikan contoh dan siswa bekerja berdasarkan contoh hingga menemukan hubungan antar bagian dari struktur materi tersebut. Selanjutnya itu ada implikasi dari teori Brunner. Nah, implikasinya yaitu ada 4. Yang pertama itu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Kemudian membantu siswa mencari hubungan antara konsep. Kemudian mengajukan pertanyaan dan memberikan siswa mencoba menemukan sendiri jawabannya. Jadi seorang guru itu memberikan suatu pertanyaan kepada siswanya, kemudian siswa mencari jawabannya.
Dan yang terakhir itu mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat intuitif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.